Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Battle Dwi Tarung antara Hans Niemann Moke versus Daniel Dubow saya rasa merupakan battle yang terbilang cukup gila kawan. Cukup sengit, dimana di hari pertama Daniel Dubow sempat unggul 2 game dengan skor 5,5, 3,5. Kemudian semalam melanjutkan hari keduanya kawan, Daniel Dubow juga mengawali permainan dengan cukup bagus. Walaupun dalam posisi kalah buah kawan, di game ke-10 dia mengakhiri permainan dengan remis, menawarkan remis karena posisinya memang remis kawan, akan ada skak di peta E8 dan peta G6. Dan kemudian di game 11 Dubow kembali memetik kemenangan, memperlebar jarak kawan dengan keunggulan 3 game. Kemudian remis lagi di game ke-12. Akhirnya Hans Niemann Moke kembali comeback, memetik 3 kali kemenangan beruntun kawan, menyamakan skor. Hans Niemann kemudian kalah lagi pada game ke-16, dibalas lagi oleh Hans Niemann Moke. Nah, game penentuannya adalah game terakhir, game ke-18 kawan. Dalam battle permainan endgame, di mana Daniel Dubow punya keunggulan pion mayoritas sisi menteri kawan, 2 pion melawan 1 pion. Dalam battle endgame sepasang kuda, Dubow bermain dengan gajah dan kuda. Akhirnya Dubow menang posisi dan menang waktu juga kawan. Hans Niemann kehabisan waktu di game ke-18 dan battle ini dimenangkan oleh Daniel Dubow. Tapi lepas dari kekalahan itu kawan, admin juga acungi jempol pada Hans Niemann Moke. Dia berani menerima tantangan ya, jauh-jauh terbang ke Moskow untuk menerima tantangan ini dengan segala konsekuensinya. Segala syarat-syaratnya diterima oleh Hans Niemann Moke kawan. Dan Hans Niemann juga bisa meladeni permainan Daniel Dubow walaupun kalah. Ya, kalah 1 game masih dirasa level ya kekuatan kedua pemain ini kawan. Kecuali beda 3 game ya, kalah 3 game, 4 game beda level. Saya rasa masih level walaupun kalah. Oke, game yang akan kita ulas tentu game yang terbilang liar juga pada game terakhir, game penentuan kawan. Langsung ke papan analisisnya. Pada game terakhir, game ke-18, Dubow pegang putih. Banyak yang mendebak Dubow akan bermain dengan Catalan. Ya, bermain dengan Catalan kawan, mereka berdua. Daniel Dubow memilih pembukaan Catalan, pembukaan kesukaannya. Di game ke-16 Dubow juga memilih Catalan dan menang. Dan dia coba lagi pada game ke-18. Oke, setelah rokade-rokade, akhirnya Catalan dibuka oleh Hans Niemann Moke dengan pion dipukul pion C4. Nah, kebanyakan menteri ke petak C2 kawan. Diikuti dengan pion A6 nanti, kemudian pion A4, terus gajah keluar ke petak D7. Mungkin kalian kurang jelas, tapi di game ini menteri A4 dipilih oleh Daniel Dubow. Tapi kalau kalian ingin tahu, dan sering juga saya sebutkan kawan, dengan jalur menteri ke petak C2 ini yang biasa diikuti dengan langkah pion A6, pion A4, kemudian gajah D7, dan caplok pion yang di sini ada gajah C6, gajah G5 keluar, gajah serang menteri. Menteri kalau mundur ke ruang terang tetap diserang atau langsung mundur ke petak C1. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Setelah terbuka Catalan, Dubow memilih menterinya keluar ke petak A4. Lanjut dengan pion A6, melepaskan pion kembali, menteri caplok pion C4, pion B5 tempo ya, berikan tempat bagi gajah di diagonal terang panjang, mengincar gajah G2 nanti kawan. Jalur seperti ini masih cukup umum. Magnus Carlsen juga sering memainkannya kawan. Menteri mundur ke C2, kemudian gajah B7, gajah D2, masih langkah teori yang sering dimainkan oleh para pemain di pembukaan Catalan. Nah, kebanyakan gajah ini langsung menyerang menteri, dan itu juga dilakukan oleh Hans Niemann Moke. Menteri C1, kemudian gajah paling banyak ditarik mundur kawan, tapi memilih pion C6. Kalian tarik mundur seperti ini yang biasa. Putih akan melanjutkan gajah F4-nya, bisa kalian tantang di sini ataupun kuda ke petak D5. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Jadi setelah menteri mundur ke C1, Hans Niemann melanjutkan dengan pion C6-nya. Pion E3, kuda BD7, kuda C3. Kebanyakan gajah tarik mundur. Pertukaran ini menyerahkan gajah terang kawan, merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-13. Ataupun ada ide gajah D3. Tetap menahan gajah terang di atas papan, opsi kuatnya kawan. Oke, pertukaran dipilih oleh Hans Niemann Moke, menyerahkan gajah terang kawan. Ambil balik, kemudian ada benteng C8, kuda E2, pion C5,
ditahan, menteri geser kawan bersama gajah untuk mencoba menekan menteri supaya geser, supaya menteri ini posisinya kurang bagus. Dan pion B4 bisa didorong juga. Tapi Hans Zimmer keluarkan menteri supaya nggak terjebak ya, posisinya dalam posisi yang tertutup. Jadi sekarang posisi menteri dia lebih luas ketimbang berada di center yang tertutup dengan para perwira yang lain. Menteri mundur ke B8. Kemudian akhirnya Daniel Dubois membuka permainan pusat dengan pion dipukul pion C5, ambil balik dengan gajah. Di sini gajah G2 untuk menghindari tempo serangan dari kuda E5 ini. Kemudian gajah C3 menekan kuda, tusuk sate kuda kawan. Pion B4 langkah bagus, menantang pertukaran gajah D4. Kemudian pion A5 bagus untuk pertahankan posisi pion. Menteri D1 kawan dan benteng FD8. Menteri keluar ke petak B3 di sini. Nah, menteri naik kawan. Untuk mungkin dukungan bagi pion juga saya rasa opsi kuat. Tapi di sini sekali lagi Hans Zimmer memilih untuk menukarkan gajah terakhirnya dengan gajah D4. Caplok memberikan tempat bagi kuda putih di petak D4. Sekarang Hans Zimmer bermain dengan sepasang kudanya dengan melawan gajah terang plus kuda. Oke, dirasa imbang ya. Kuda FD7, siap manuver, ganggu menteri kah? Ada benteng FD1, maksud saya benteng FC1. Menteri B6 naik kawan, menteri D1 mundur, mengincar petak H5 mungkin, disusul dengan gajah. Oleh karena itu kembali kuda D ke F6, langkah bagus, dan juga langsung buka akses lajur D nih kawan. Menteri geser ke E2. Pion G6 berikan ruang pergerakan bagi raja agar tidak ada masalah back rank kawan. Kemudian pion H3 kontrol petak G4 dan pion A4. Terlalu bernafsu karena merasa rajanya sudah aman karena buka ruang sudah di situ. Opsi yang lain kuda D5 bagus dengan pion A4. Nah, setelah pion F4 ini menyadari bahwa langkah pion A4-nya kurang efektif kawan. Karena setelah pion F4 ini Hans Zimmer mulai pusing, agak lama mikir. Dia memutuskan pertukaran. Kalau kuda ini diselamatkan terlebih dahulu, anggap contoh karena kuda sudah tidak punya ruang ya, anggap contoh mundur ke petak D7. Bahayanya di sini kawan. Nah, kuda ancam benteng ke C6. Nah, siap juga melakukan skak garbuan. Kalian bisa kehilangan benteng. Karena jika kalian pertahankan di sini ya, tetap kuda akan skak dan gantinya di sini. Coba lihat. Itulah masalahnya. Mulai pusing dengan pion F4, akhirnya pertukaran benteng dan menyerahkan lajur C kawan. Kuda D7, benteng C6, menteri mundur ke B8, benteng C4, menekan pion dan siap garbuan ya. Menteri keluar petak D6. Kuda C6 ancam benteng dan ancam pion juga. Benteng geser ke E8. Ancam menteri terlebih dahulu. Menteri mojok ke F8. Benteng sekarang ambil pion B4. Lanjut. Daniel Dubois unggul 1 pion kawan. Dan mempunyai pion mayoritas. 2 pion melawan 1 pion. Dan pion ini juga berpotensi jatuh. Nah, pion A3 diadu. Serahkan saja supaya pion putih ini bertumpuk. Percuma juga mengawal pion ini sulit sekali. Memilih pion E5. Ya harapannya jual beli ya nanti di petak E5 ini untuk memecah juga konsentrasi pion putih. Menteri C4. Tangkap saja pion ini, harusnya tangkap saja dan langsung mempunyai 2 pion bebas kawan. Ini kemenangan bagi Daniel Dubois lebih cepat. Lebih cepat terlihat pastinya ya. Nanti kalau dilanjut seperti ini ya tak perlu kalian ambil menggunakan pion E, benteng yang ambil dan coba lihat pion kalian sangat bagus. Tapi Dubois memilih menterinya keluar petak C4. Menteri D6 dari Hans Zimmer Moke. Siap menusuk kawan. Dan sekarang kalian juga harus berhati-hati ya. Nggak bisa langsung ambil karena ada ancaman garbuan. Raja 2. Pion H5. Langsung pion pukul pion di sini. Setelah pion H5 kawan bisa ditangkap kawan karena tidak ada tempo skak lagi ya. Jangan khawatir, nanti kalian bisa geser menteri untuk menantang pertukaran. Di sini petak B4 aman benteng kalian. Bedanya tadi kalau ada raja di baris belakang masih ada tempo skak ya untuk menghindari tantangan dan benteng jatuh. Oke, setelah pion H5 tidak ambil pion A4 Dubois memilih benteng B7. Kemudian pion E pukul pion F5.
Menteri ambil balik menantang pertukaran. Dan Stockfish menyarankan langsung menusuk ke baris kedua yang kuat kawan. Tapi memilih Menteri C5 menyerang pion bersama benteng. Di sini Dupop menantang pertukaran Menteri. Kuda B8, jawaban terkuatnya menantang pertukaran. Ya, sikat jual beli skalanya di sini kawan. Nanti mungkin setelah Raja G7 bisa dilanjut dengan langkah Menteri kembali lagi ke F4. Menteri D4 pilihan dari Dupop menantang pertukaran. Benteng ambil pion E3. Sekarang jumlah pion kembali setara kawan. Menteri pukul Menteri. Kuda ambil ancam benteng. Benteng ke E7 menantang pertukaran. Jual beli dan permainan dimulai endgame-nya kawan dengan komposisi gajah terang plus kuda melawan sepasang kuda. Dupop berharap pada pion mayoritasnya supaya bisa lolos. Oke, kuda C6 lanjut Dupop. Kuda D3. Pion dorong. Pion dorong menolak pertukaran kawan. Berharap nanti kalau bisa caplok pion ini ya, pion ini lolos, cepat promosi. Oke, gajah F1. Di sini ada kuda C2, siap caplok kawan dan siap promosi. Ada kuda B4. Ya, kawal peta A2 ya. Kemudian aktifkan kuda satunya, kuda E4. Kuda C2, ancam pion di sini. Nah, kuda D2 ancam gajah. Gajah ke C4 di posisi ini kawan. Di posisi ini Hans Timman terlihat ragu. Dia mau melangkah ke petak B1 nggak jadi. Apakah mau caplok gajah? Dia ragu kawan. Dia akhirnya memutuskan kuda B1 jaga pionnya kawan. Langkah blunder. Caplok gajah ini menurut admin juga ciami ya. Selepas itu ambil pion yang di sini. Caplok pion yang di sini. Kan pion berada di lajur C lebih dekat. Raja kalau ingin mengawalnya, permainan berakhir miss. Setelah gajah C4 ditawari oleh Dani Dupop, menolak dengan langkah kuda B1. Pion B4 akhirnya lolos kawan. Nah, kuda C3 langkah kuat. Memilih dengan kuda D2 ancam gajah. Kuda caplok pion A3. Gajah dipertahankan terlebih dahulu sebelum ambil pion ini langkah kuat kawan ya. Coba lihat pion ini. Apakah kalian kembali ke petak B1? Kalau ke petak B1 di sini, ya dorong terus maju pion. Kalau kalian ingin mengawal pion untuk bergerak ke sini, ya bisa dorong, caplok, banyak opsi. Oke, dari Dupop memilih dengan langkah kuda langsung caplok pion A3. Maklum, kontrol waktu sudah mepet kawan, terlihat panik. Kuda caplok gajah, ambil balik, kuda ambil pion A2, pion lolos. Raja E7 untuk mengawal pion putih kawan. Di sini dorong terus. Kuda B4 untuk siap lompat. Paling ke petak C6 ya untuk mengawal petak terakhir. Dorong terus. Ada kuda C6. Kemudian pion A4 terlebih dahulu. Jaga tensi kawan supaya tidak didorong pion hitam. Raja E6. Raja putih diaktifkan oleh Dani Dupop. Raja G2. Raja D5 kejar kuda. Kuda ke A5 ditawarkan tapi harus berhati-hati, pion bisa promosi. Kuda blokade jalur B. Raja F3, Raja C5, Raja E4. Di sini pion dorong untuk membatasi pergerakan raja ya. Ada kuda B3 skak, raja dekati pion dan kuda skak lagi, raja caplok pion B7. Permainan masih dirasa imbang kawan. Dalam kacamata engine, tapi dalam kacamata manusia, raja putih ini lebih dekat dengan pion-pion hitam dan juga kuda putih kawan. Ini juga bikin ketar-ketir. Secara psikologis ya kita cukup khawatir kalau pegang hitam. Lanjut kawan. Raja D5, pion G5. Dupop menawari pion G4. Langkah bagus. Posisi ini cukup menjebak kawan. Cukup mengkhawatirkan. Kalau tidak berhati-hati, pion ini lolos kawan. Pion ini lolos. Dan itulah yang terjadi. Pion H pukul pion G4. Sama kawan. Kalau kalian memilih dengan langkah pion pukul pion H4, pion G pukul pion H4, pion ini lolos. Lolos. Kalian juga harus berhati-hati. Putih bisa menang, bisa remis. Kalau tahu triknya. Nah, akan saya lanjutkan ya. Di sini kalau hitam dorong pion, masih ada kuda. Tapi masalahnya, kalian harus melangkah apa sebagai hitam? Karena pion ini juga jatuh
Dan pion ini juga berpotensi promosi dengan kawalan raja. Yang melangkah kuda ke situ kawan. Kuda ke H2 ataupun kalian melangkah ke sini untuk mendapatkan pion ini kawan, kalian bisa kalah. Karena kudanya skak di sini, coba lihat. Terpaksa kuda ambil, pion bisa promosi. Repot ya. Ya, disitulah tadi ya, kuda blokade untuk membuang tempo. Atau raja bergerak ke sini, ya kuda ke D4. Sama ya, baik sekali. Kuda H2, nah bisa berlanjut kuda F5. Pion ini juga masih bisa dikawal oleh kuda kawan. Cukup menjebak posisinya kawan, tapi tadi setelah pion G4 ditawari oleh Daniel Dubov, memilih dengan pion H, pukul pion G4. Ingin promosi lebih cepat, tapi masih ada kuda nanti kawan yang bisa mengawal petak terakhir. Di sini ya. Nah sekarang pion H5, kuda D7. Raja E6, kuda E5. Opsi kuat lainnya melakukan skak tapi dalam posisi kalah kawan. Kuda E5, raja caplok pion F6, kuda F3 dan kuda E2 menghadang pergerakan pion. Dan di sini pion dorong maju, sekaligus di posisi ini Hans Niemann kehabisan kontrol waktu kawan. Dia kalah waktu, juga kalah posisi. Pion sudah tidak bisa dibendung lagi kawan. Tidak bisa dibendung lagi. Promosi pion ini dipastikan bisa promosi. Oke, luar biasa pertarungan keduanya di battle Dwi Tarung ini. Sempat unggul, sempat membalas, tapi di game kunci Hans Niemann kalah dalam permainan endgame kawan. Oke, semoga bisa menghibur kalian kawan, dan beberapa hari ini belum ada turnamennya sampai nanti tanggal 13. Ada sih kualifikasi seri kedua dari turnamen catur 960 kawan. Tapi masih diikuti oleh pemain non gelar, kurang menarik untuk kita lihat. Oke, kita nanti cari game engine saja atau gamenya admin. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.